wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Febi Ingriani SPD MPD, dan tidak lupa rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kelancaran sehingga kita dapat berjumpa meskipun berjumpa secara tidak langsung. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta tidak lupa kepada keluarganya, kepada sobatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai karya tulis ilmiah. Adapun rekan-rekan saya yang pertama yaitu ada Siti Nur Aisyah Jamil dengan NPM 205060004, dan yang kedua ada Hepri Marliansyah dengan NPM 205060009, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Puspita Permatasari 205060024, dan yang terakhir ada Andini Octavilia Putri dengan NPM 205060043. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh Hepri. Kepada Hepri saya persilahkan. Apa dan bagaimana karya tulis ilmiah? Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yakni karya dan ilmiah. Karya yang berarti kerja atau berbuat, dan ilmiah artinya bersifat ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah. Oleh sebab itu, ilmu pada hakikatnya adalah pengetahuan ilmiah. Dengan perkataan lain, karya ilmiah adalah hasil atau produk manusia. Biasanya dalam bentuk tulisan sekalipun tidak hanya itu. Atas dasar pengetahuan, sikap, dan cara berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah menempuh langkah-langkah tertentu yang disanggah oleh tiga unsur pokok, yakni pengajuan masalah, perumusan hipotesis, dan verifikasi data. Sedangkan hasilnya disajikan dan ditulis secara sistematis menurut aturan-aturan metode ilmiah. Sudah barang tentu, setiap karya ilmiah harus mengandung kebenaran ilmiah, yakni kebenaran yang tidak hanya didasarkan atas rasio, tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris. Rasionalisme dan empiris inilah yang menjadi tumpuan pikiran manusia. Rasionalisme mengandalkan kemampuan otak atau rasio atau penalaran, sedangkan empirisme mengandalkan bukti-bukti atau fakta nyata. Menggabungkan kedua cara tersebut di atas, yakni berpikir rasional dan berpikir empiris, adalah berpikir ilmiah. Operasionalisasi dari berpikir ilmiah adalah penelitian ilmiah. Terima kasih kepada Hepri yang telah memaparkan materi pertama. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Aisyah. Kepada Aisyah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Puspita Permatasari. Di sini saya Siti Nur Aisyah Jamil, NPM 205060004, akan memaparkan materi selanjutnya. Karya ilmiah ditulis dan disusun secara sistematis menurut aturan atau kaidah tertentu, berdasarkan hasil dari berpikir ilmiah. Ini berarti tidak semua karya tulis dinamakan karya ilmiah, sebab tidak semua proses berpikir adalah berpikir ilmiah. Selanjutnya, sifat dan ciri bahasa tulis ilmiah.
Bahasa tulis ilmiah memiliki sifat dan ciri tersendiri dibandingkan dengan bahasa tulis pada umumnya. Artinya, bahasa karangan ilmiah harus dapat mengomunikasikan informasi ilmu pengetahuan dengan bahasa benar, jelas, efektif, tidak ambigu, dan tidak samar-samar. Selanjutnya, bahasa tulis ilmiah bersifat denotatif, artinya setiap kata yang diungkapkan dalam bahasa tulis ilmiah memiliki satu makna yang paling sesuai untuk mengungkapkan konsep dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut. Bahasa tulis ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa yang oleh beberapa ahli dinamakan ragam bahasa fungsional. Hal ini karena dikaitkan dengan fungsinya sebagai bahasa yang baku untuk komunikasi formal. Terima kasih kepada Aisyah yang sudah memaparkan materi kedua yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Andini. Kepada Andini saya persilahkan. Saya, Andini Oktavelia Putri, akan membacakan materi selanjutnya. Sebagai salah satu ragam bahasa, bahasa tulis ilmiah memiliki ciri-ciri tersendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Johannes pada tahun 1976 pada halaman 3, yaitu bahasanya adalah bahasa resmi, sifatnya formal dan objektif, nadanya tidak emosional, keindahan bahasanya tetap diperhatikan, kemubaziran dihindari, isinya lengkap, ringkas, meyakinkan, dan tepat. Ragam bahasa tulis ilmiah ini pada umumnya dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa tulis ilmiah diungkapkan secara hemat dan cerdas, karena dari tulisan itu diharapkan tanggapan yang pasti dari pembacanya. Bahasa tulis dalam karangan ilmiah harus mencerminkan kecendekiaan. Hal ini ditunjukkan oleh pemakaiannya dalam menata argumen. Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang sifat dan ciri ragam bahasa ilmiah, maka dapat dinyatakan bahwa karangan ilmiah menggunakan aspek kebahasaan yang dominan dan ditandai oleh yang pertama, penggunaan ragam bahasa formal dan objektif, yang kedua, penggunaan bahasa secara efektif, dan yang ketiga, memiliki keajegan dan teratur. Sementara itu, ahli lain berpendapat bahwa bentuk pasif cenderung digunakan untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan dalam karangan ilmiah sebagai ragam keilmuan. Menurut Johannes tahun 1983 halaman 645, Parera tahun 1990 halaman 206, Sarwedi tahun 1990 halaman ketiga. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Yang keempat, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Yang kelima, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Baik, terima kasih kepada Andini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu di sini ada fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi penelitian, yang ketiga ada fungsi fungsional. Yang pertama ada fungsi pendidikan, yaitu untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi para penulisnya sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua ada fungsi penelitian, yaitu sebagai sarana bagi penulisannya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktekannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada fungsi fungsional, yaitu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam suatu kedisiplinan ilmu. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel merupakan jenis karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada umum. Artikel merupakan karangan ilmiah yang sudah dikemas dengan menggunakan bahasa yang diperkirakan akan dapat dipahami oleh pembaca dalam lingkungan yang lebih luas. Bentuk karangan ini diantaranya artikel yang disajikan untuk media cetak seperti surat kabar dan atau majalah.
Artikel biasanya berisi opini yang dikemas dalam bentuk karangan ilmiah populer. Masalah yang disajikan dalam artikel biasanya persoalan yang sangat faktual dan sejalan dengan headline berita dari surat kabar atau majalah tersebut. Oleh karena itu, tulisan artikel biasanya mengangkat topik-topik sederhana dan faktual. Selanjutnya ada makalah, yaitu makalah merupakan jenis karya tulis ilmiah yang paling populer. Makalah ini tidak asing lagi didengar oleh kita, namun dalam penyusunannya sangat bergantung pada peruntukan sajian makalah tersebut. Berdasarkan kepentingan terdapat jenis makalah yang dipertemukan ilmiah seperti seminar, simposius, atau lokal karya. Biasanya ini untuk kepentingan studi sering dikenal dengan tulisan ilmiah berbentuk makalah, baik sebagai tugas studi dalam bidang tertentu maupun sebagai tugas akhir dalam suatu studi. Makalah sebagai tugas studi biasanya disusun sebagai tugas berstruktur atau mandiri yang harus diserahkan biasanya dalam tugas kelompok, tugas individu. Makalah yang ditulis merupakan refleksi dalam melaksanakan studi bidang tertentu. Yang selanjutnya ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah merupakan jenis karya tulis ilmiah yang mendeskripsikan argumen ilmiah berdasarkan suatu penelitian atau kajian. Sebagaimana diungkapkan, jenis laporan ilmiah ini terdiri dari laporan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kajian pustaka, dan laporan kajian buku atau bagian books, serta laporan penyelesaian. Dan selanjutnya ada skripsi. Skripsi merupakan jenis tulis ilmiah yang disusun untuk kepentingan penyelesaian studi pada jenjang strata 1 atau sarjana. Nanti kita jika akan lulus, pasti kita akan dituntut untuk membuat skripsi. Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa pada prinsipnya penulisan skripsi merupakan latihan bagi calon sarjana dalam membuat karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Namun demikian, secara umum tulisan jenis skripsi disusun berdasarkan suatu ketentuan penulisan ilmiah, sehingga hasilnya pun dapat berguna bagi perkembangan ilmu dan berimplikasi pada implementasi ilmu dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, mungkin ini saja yang